Bagaimana menurut Bang Raffi selaku perwakilan dari masyarakat terkait anak-anak yang terlantar di Kota Pontianak? Kalau menurut saya ya, saya rasa sih sedikit miris, karena seharusnya anak-anak itu berada di keluarga, mendapatkan perhatian dari keluarganya, sedangkan ini anak-anak berada di jalan panas-panasan yang tidak semestinya dilakukan pada anak-anak. Apakah pemerintah berperan penting dalam mengatasi anak-anak terlantar? Kalau pemerintah menurut saya masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, karena buktinya saja di Pontianak ini banyak anak-anak terlantar. Contohnya di lampu merah Yani atau dimanapun itu dia biasa ada. Berarti kurang objektif ya, Bang? Ya, kurang objektif dan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa anak-anak terlantar masih saja ada di negara Indonesia, Bang? Khususnya di Pontianak? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab akan hal ini, Bang? Seharusnya yang bertanggung jawab itu terlebih dahulu keluarganya ya, karena itu perhatian oleh keluarganya dulu. Kalau kadang sih masalah ekonomi juga, maka mereka berada di jalan, kadang minta-minta, ngemis. Kadang itu kasihan sih ngeliat mereka. Jadi khususnya yang terlebih dahulu itu keluarga deh. Apakah peran Pancasila dan Undang-Undang Dasar sudah berjalan sebagai mestinya, khususnya dalam kasus ini? Kalau menurut saya masih sangat belum, karena banyak masih contohnya di jalan mereka seperti itu ya. Selanjutnya, Bang, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap kasus ini kalau menurut Abang? Kalau menurut saya yang dilakukan pemerintah itu lebih memperhatikan lagi, seperti memberikan bantuan kepada keluarga mereka sehingga anak-anaknya tidak mengemis-ngemis di jalan, tidak mengamen. Jadi lebih mendapatkan bantuan kayak contohnya bahan makanan, uang ataupun lainnya itu. Ini sebagai masyarakat lah, bagaimana dampak sosial terhadap kasus ini menurut Abang? Dampak sosial. Dampak sosialnya lumayan meresahkan sih, karena gimana ya, kasihan gitu lihat mereka ngemis-ngemis di jalan, minta-minta, panas-panasan, yang seharusnya tidak mesti dilakukan oleh mereka. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam menangani kasus anak terlantar ini, Bang? Kalau menurut Abang? Kalau menurut saya sih hambatannya mungkin bantuannya ya, misalnya bantuan dari tangan ke tangan, misalnya bantuannya udah 100%, terus sampai ke tangan satunya menjadi 50% gitu. Jadi tidak tersampaikan Tidak disampaikan ke yang membutuhkan. Contohnya anak telantar itu tadi. Oh, kayak dimanipulatif lah. Ya, gitu sih menurut saya. Action. Bagaimana menurut Anda terkait anak-anak terlantar di Kota Pontianak? Menurut saya untuk kasus terkait anak-anak yang terlantar di Kota Pontianak ini sebenarnya menjadi salah satu permasalahan di kota ini, dan juga mengenai mengapa adanya masalah tersebut. Bagi saya yang berlatar belakang seorang mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik, saya menganggap ada beberapa penyebab terjadinya terlantarnya anak-anak di Kota Pontianak. Salah satunya mungkin karena faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, dan juga menurut saya itu faktor dari pola pergerakan penduduk. Yang mana di sini pola pergerakan penduduk yang dapat menyebabkan kasus tersebut antara lain itu adalah perpindahan penduduk, di mana ada salah satu macam dari perpindahan penduduk, yaitu perpindahan dari masyarakat desa menuju ke kota dengan harapan untuk sukses, yaitu biasa kita sebut dengan merantau gitu, mengadu nasib ke kota. Masalahnya di sini adalah tidak semua orang yang merantau dari desa ke kota itu malah sukses, bahkan hanya sedikit yang sukses, dan sisanya ya jadi seperti ini, jadi orang-orang miskin, jadi orang-orang terlantar, pengemis, pengamen, malah jadi masalah dari kota yang mereka tuju. Itu menurut saya. Kemudian, apakah pemerintah berperan penting dalam mengatasi anak-anak terlantar? Sebenarnya dalam organisasi pemerintahan tentunya ada
divisi atau bagian pemerintahan yang harus menangani masalah anak-anak. Jadi mengenai apakah pemerintah sudah berperan dalam hal itu, saya rasa pemerintah mestinya sudah melakukan hal tersebut. Tetapi permasalahannya di sini adalah kurang maksimalnya peran dari pemerintah untuk mengatasi masalah anak-anak terlantar di kota ini. Kemudian, kenapa anak-anak terlantar masih saja ada di negara Indonesia, khususnya Pontianak? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab akan hal ini? Ya, menurut saya, mengapa anak-anak terlantar masih ada di Indonesia, khususnya di kota Pontianak? Sebenarnya terkait masalah anak, yang pertama dituju itu kan pasti keluarga, karena keluarga itu lingkup komunikasi mereka yang paling dekat. Terlepas dari itu, banyak faktor lain yang berkaitan dengan anak-anak, contoh masyarakat dan juga peran dari pemerintah. Nah, kalau pertanyaan siapa yang harusnya bertanggung jawab atas masalah ini, tentunya keluarga mereka sendiri. Karena apa? Kita juga tidak bisa memungkiri kejadian ini atau masalah ini bisa saja disebabkan karena keluarga yang tidak bisa mengontrol jumlah anak, atau sebenarnya pemerintah ini sudah mengadakan program untuk membatasi jumlah anak seperti 2 anak cukup, yang mana mungkin tidak terlaksana oleh keluarga mereka, sehingga dalam satu keluarga memiliki banyak anak dan memiliki banyak tanggungan bagi orang tuanya. Dan apabila orang tua tidak mampu untuk menangani jumlah anak yang terlalu banyak, maka salah satu masalah yang bisa disebabkan ya pasti hal seperti ini, yaitu anak-anaknya bisa saja terlantar, tidak sekolah, malah disuruh ngemis, disuruh ngamen, melakukan hal yang tidak, bahkan bisa jadi tindakan kriminalitas, gitu menurut saya. Oke, baik. Apakah peran Pancasila dan Undang-Undang Dasar sudah berjalan sebagaimana mestinya, khususnya dalam kasus ini? Pancasila dan Undang-Undang Dasar tentunya udah mencakup masalah keadilan, kesejahteraan seperti yang mana kita tahu ya, di Pancasila dan juga di Undang-Undang, bahkan di pembukaan undang-undang. Tetapi untuk mencapai tujuan yang besar tentu butuh proses yang lama juga. Saya di sini bukan mengkritik pemerintah tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal, tapi ini merupakan tanggung jawab besar juga. Menurut saya peran dari Pancasila dan Undang-Undang masih belum terlaksana sepenuhnya untuk kasus ini. Selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap kasus ini? Untuk pemerintah, dari saya, menurut saya pemerintah bisa melakukan penyuluhan atau terjun langsung ke lapangan, melihat secara langsung, bertatap muka langsung dengan orang-orang tersebut, orang-orang yang terkait masalah anak-anak terlantar ini, dan lebih menegaskan lagi, lebih memprioritaskan lagi untuk menangani masalah anak-anak ini. Karena saya rasa kasihan juga ya anak-anak yang masih terlantar seperti yang kita ketemu di lampu merah, di jalan-jalan yang ramai, mengemis, mengamen. Itu sangat kasihan karena mereka merupakan salah satu penerus kita nanti, penerus bangsa nanti. Kasihan kalau misalnya hari-hari kecil mereka harus dilalui dengan masa-masa untuk mengemis dan mengamen. Dan juga menurut saya pemerintah tentunya harus terus melakukan hal-hal yang baik terhadap mereka, seperti memberikan bantuan dan juga melaksanakan penyaluran bantuan itu dikawal dengan benar-benar, supaya sekiranya pemerintah memberikan bantuan tersebut tidak terpangkas melalui jalur-jalur penyalurannya. Misal 10 yang diberikan, maka 10 yang didapat oleh mereka, begitu menurut saya. Oke, baik. Sebagai masyarakat, bagaimana dampak sosial terhadap kasus ini? Dampaknya ya saya rasa kita semua merasakan ya. Contoh paling sederhananya itu ketika kita di lampu merah atau di jalan-jalan yang tergolong ramai, pasti ada anak-anak yang mengemis, yang minta-minta, yang ngamen. Tentu dampaknya bagi kita itu rasa iba dari kita. Sementara kita ini tidak semua orang yang tergolong mampu.
tetapi kita pasti ngerasa kasihan gitu. Kalau kita ngasih, kita juga nggak punya, kita nggak ngasih juga kita kasihan sama mereka gitu loh. Tentunya ini sedikit meresahkan bagi masyarakat. Terlepas lagi ada kasus-kasus di mana yang kadang kita tidak memberi, malah mereka yang marah kepada kita. Nah itu yang sebenarnya mau kita hindari gitu. Oke, baik. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam menangani kasus ini? Kalau yang saya lihat dari pemerintah selama pemerintah di Kota Pontianak ini, sebenarnya pemerintah pasti sudah melaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti memberi bantuan, seperti yang saya bilang tadi. Mungkin bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak tersampaikan sepenuhnya pada target mereka, yaitu anak-anak terlantar ini. Kemudian mungkin pula, ini mungkin ya kata saya, mungkin juga pemerintah itu sudah memberikan bantuan kepada anak-anak terlantar, keluarga-keluarga terlantar, tapi bantuan itu tidak dilaksanakan secara proporsionalnya. Contohnya, pemerintah memberikan biaya untuk keluarga yang terlantar untuk menyekolahkan anaknya, alhasil uang atau biaya malah diberikan atau digunakan untuk hal-hal lain, dan alhasil tidak ada perubahan bagi anaknya tetap terlantar dan juga tidak sekolah.